Halo Sobat HRSBK, sebelum kita menyelam ke dalam cerita yang penuh lika-liku ini, seperti biasa absen dulu di kolom komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu menonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di usianya yang 45 tahun, Ibu Santi memang masih terlihat sangat menarik. Wajahnya terawat, make up tipisnya selalu pas, dan ia selalu memakai baju yang berkelas. Statusnya istri pengusaha kaya menjamin semua itu. Suaminya, Pak Herman, memang sukses besar. Uangnya tidak berseri. Tapi di balik semua kemewahan itu, rumah tangga Santi terasa hampa. Pak Herman itu tipe pria yang terlalu sibuk. Pagi sudah keluar, malam baru pulang. Kalaupun ada di rumah, ia lebih akrab dengan handphone dan meeting online-nya daripada dengan Santi. Uang berlimpah, semua fasilitas ada, tetapi perhatian suaminya adalah barang yang paling mahal dan jarang ia dapat. Seringkali Santi duduk sendiri di ruang keluarga yang besar sambil memandangi layar televisi yang menampilkan acara entah apa. Rumah ini besar, tapi rasanya sepi sekali. Mbak, makan malam sudah siap? Mau disajikan sekarang? Tanya Murni, asisten rumah tangga mereka. Suatu malam, Santi menghela napas. Nanti saja, Bi. Bapak belum pulang kan? Belum, Bu. Tadi Bapak cuman kirim pesan. Katanya masih ada urusan di kantor. Jawab Murni sambil merapikan meja. Ya sudah, biar saja di meja. Saya makan nanti saja, kata Santi, pikirannya mulai berkelana. Ia punya segalanya, tapi mengapa ia tidak pernah merasa puas? Ia merindukan hal-hal sederhana, digandeng saat jalan, ditemani saat belanja, atau sekadar disapa dengan antusias saat Pak Herman pulang. Pernah suatu malam, ia mencoba memancing Pak Herman. Saat suaminya baru selesai kerja, Santi menghampirinya. Mas, akhir pekan ini kita ke puncak ya. Kita sudah lama tidak liburan berdua, bujuk Santi sambil memegang lengan suaminya. Pak Herman sambil memakai jam tangannya hanya menjawab datar. Puncak? Weekend ini aku harus ke Surabaya. Ada tender penting. Kamu liburan saja sama teman-temanmu. Nanti aku transfer uang lebih. Beli apa yang kamu mau. Ini bukan soal uang, Mas. Santi melepaskan pegangan tangannya. Ini soal waktu. Saya cuma mau Mas ada di sini. Kan aku kerja buat kita, buat kamu, buat masa depan. Kamu jangan seperti anak kecil, Santi. Urus saja rumah atau warisan. Jangan ganggu pekerjaan, kata Pak Herman lalu langsung mengambil tas kerjanya dan pergi ke ruang kerjanya lagi. Mendengar jawaban itu, hati Santi semakin hancur. Ia merasa seperti robot yang tugasnya hanya menjaga rumah dan menghabiskan uang. Sejak saat itu, Santi berhenti meminta. Ia mencari pelarian lain dan media sosial adalah gerbangnya. Di Instagram dan Facebook, ia mulai aktif. Ia mengunggah foto-foto selfie dengan angle terbaik menunjukkan gaya hidupnya yang mewah. Tujuannya sederhana, mencari perhatian. Wih, cantiknya Bu Santi. Awet muda banget, pasti suaminya bahagia punya istri kayak ibu, tulis seorang pria bernama Bagus di kolom komentar fotonya. Pujian-pujian seperti itu sekecil apapun terasa seperti air di padang gurun bagi Santi. Ia mulai membalas pesan pribadi. Awalnya hanya basa-basi, tapi lama-lama obrolan mereka menjadi semakin intens dan menjurus ke hal yang lebih pribadi. Suamiku lagi keluar kota, aku bosan sendirian di rumah sebesar ini. Curhat Santi pada Bagus lewat chat di malam hari. Bagus, cepat tanggap. Kamu terlalu sendirian, Nyonya Santi. Kamu butuh teman bicara, butuh teman hangout. Aku tahu kamu. Kamu itu wanita yang butuh kehangatan. Kamu bisa saja. Balas Santi meskipun ia tahu Bagus benar. Dari situ, Santi mulai berani melangkah lebih jauh. Ketika Pak Herman dinas ke luar negeri yang bisa memakan waktu hampir seminggu, Santi langsung mengatur pertemuan rahasia. Ia tidak peduli dengan siapa. Yang penting ia bisa mendapatkan kehangatan dan perhatian yang ia rindukan. Aku sudah booking hotel di sana. Kamu bisa datang besok sore kan? Suamiku baru pulang hari Jumat. Santi berbisik melalui telepon pada pria lain yang baru ia kenal. Oke, siap.
aku akan berangkat dari sini jam 4. Sampai ketemu, sayang. Jawab pria itu di ujung telepon dengan tawa kecil. Santi menutup teleponnya. Rasa bersalah memang ada, tapi keinginan dan penasaran jauh lebih mendominasi. Ini sudah menjadi kebiasaan buruk, semacam kebiasaan untuk mengisi kekosongan yang gagal diisi oleh suaminya. Ia tahu tindakannya berisiko, tapi sudah terlanjur. Baginya, bersenang-senang dengan pria lain adalah bentuk protes atas pernikahan yang ia rasa tidak adil dan hampa. Perilaku Ibu Santi yang suka mencari kesenangan di luar itu jujur saja bukan tanpa alasan yang kuat. Kebanyakan orang mungkin melihatnya sebagai wanita kaya yang kurang bersyukur. Tapi bagi Santi, pernikahannya dengan Pak Herman adalah masalah besar sejak awal. Dulu 10 tahun yang lalu, Santi menikah bukan karena cinta. Pernikahannya hasil perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Pak Herman saat itu sudah mapan, sudah punya track record bisnis yang bagus. Orang tuanya bilang, cinta itu bisa datang belakangan, Santi. Yang penting hidupmu terjamin. Dan Santi sebagai anak penurut, akhirnya setuju. Dia pikir memang benar nanti lama-lama akan tumbuh rasa cinta. Tapi rasa itu tidak pernah muncul. Yang ada hanyalah rasa hormat dan nyaman secara finansial. Hati Santi sudah terlanjur diisi oleh orang lain. Orang itu adalah Doni, mantan pacarnya dulu. Mereka pacaran sejak kuliah. Cinta. Pertama Santi yang betul-betul mendalam. Doni itu ceria, penuh perhatian, dan membuat Santi merasa hidup. Tapi orang tua Santi tidak setuju karena Doni saat itu masih merintis. Belum punya pekerjaan tetap. Jauh sekali dibandingkan Pak Herman yang sudah sukses. Jadi orang tuanya memisahkan mereka secara paksa. Kamu harus realistis, Santi. Cinta tidak bisa bayar cicilan rumah. Herman itu masa depanmu, desak ibunya waktu itu. Kalimat itu masih terngiang jelas. Setelah menikah dengan Herman, Santi memang mencoba melupakan Doni. Tapi setiap kali Pak Herman bersikap dingin atau kembali larut dalam pekerjaannya, bayangan Doni selalu muncul. Rasa rindu itu seperti luka lama yang tidak pernah sembuh total. Suatu malam setelah pulang dari pertemuan rahasia dengan salah satu kenalannya, Santi duduk di depan meja rias. Ia memandangi pantulan dirinya sendiri. Ada perasaan kosong setelah semua kegembiraan sesaat itu hilang. Apa yang sebenarnya kamu cari, Santi? Ia berbisik pada bayangannya sendiri. Kamu dapat perhatian, tapi kenapa rasanya tidak pernah sama? Perhatian pria-pria lain itu hanya pengganti sementara. Mereka memberikan sensasi, tapi tidak pernah bisa mengisi lubang di hatinya yang dulu ditinggalkan Doni. Mereka cuma menginginkan status quo. Iya, batinnya. Tangannya membelai kalung berlian yang melingkari lehernya. Tidak ada yang benar-benar peduli kenapa aku terlihat sepi. Santi lalu mengambil ponselnya dan mengetik nama Doni di kolom pencarian. Sudah lama sekali ia tidak melakukannya. Halaman Doni sudah tidak aktif. Mungkin ia ganti akun. Keberadaan Doni sampai sekarang adalah misteri. Santi hanya tahu dulu ia pindah keluar kota setelah mereka putus. Rasa kekesalan pada takdir dan pada pernikahannya sendiri, itulah yang membuat Santi menjadi sering selingkuh. Setiap perhatian dari pria lain adalah cara ia membalas dendam pada Pak Herman yang abai dan juga pada orang tuanya yang memaksanya menikahi pria yang tidak ia cintai. Aku cuma mau merasa diinginkan lagi. Bukan cuma sebagai pajangan atau pendamping formal aja. Santi pernah curhat kepada sahabat karibnya Rina sambil menyesap wine di sebuah kafe. Rina yang tahu betul sejarah Santi dan Doni hanya bisa menghela napas. Kamu yakin ini cuma pelampiasan, San? Kamu tahu kan, kalau Herman tahu, kamu bisa kehilangan segalanya? Santi meletakkan gelasnya dengan tegas. Aku sudah kehilangan segalanya, Rin. Aku kehilangan kebahagiaanku sendiri. Apalagi yang harus aku takutkan. Uang Herman akan memberiku banyak. Tapi rasa ini tidak ada yang bisa memberikannya.
Aku hanya mencari apa yang hilang. Ia kemudian menceritakan detail pertemuan terbarunya dengan seorang pria yang ia temui di Bali. Santi menggambarkan bagaimana pria itu memegang tangannya saat mereka berjalan di pantai. Cara pria itu menatap matanya saat makan malam. Detail kecil yang bagi Santi terasa sangat nyata dan berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Sentuhan tangannya beda, Rin. Ada sparknya, dia tidak buru-buru. Dia seolah ingin menikmati setiap detik saat bersamaku. Santi tersenyum kecil. Senyum yang jarang ia tunjukkan di rumah. Ya, bagi Santi, perselingkuhan ini urusan kebutuhan emosional dan pelampiasan kekecewaan atas kegagalan cinta sejatinya di masa lalu. Doni adalah bayangan masa lalu yang terus memicu hasratnya mencari pemenuhan di masa kini. Hidup memang penuh kejutan. Setelah bertahun-tahun, Santi mencari-cari bayangan Doni di setiap pria yang ia temui di luar sana. Takdir justru mempertemukan mereka di tempat yang paling tak terduga. Suatu sore, Santi sedang menunggu mobilnya dicuci di sebuah bengkel, langganan yang agak terpencil. Tiba-tiba mata Santi terpaku pada seorang pria yang sedang membersihkan mobil di dekatnya. Pria itu sedikit kurus, terlihat lelah, tapi senyuman itu tak mungkin Santi lupakan. "Doni," panggil Santi, suaranya tercekat. Pria itu menoleh, matanya memancarkan keterkejutan yang sama. "Doni, ya ampun, ini benar-benar kamu, Doni." Waktu seolah berhenti sejenak. Setelah lebih dari 10 tahun, Santi berdiri di hadapan cinta pertamanya. Mereka lalu duduk di sudut bengkel mencoba mengejar waktu yang hilang. Santi tahu ia harus terlihat tenang, tapi jantungnya berdebar kencang melebihi degupan saat ia bertemu pria-pria lain. "Kamu ngapain di sini, Don? Kok kayaknya kamu lagi bantu-bantu di bengkel?" tanya Santi berusaha tidak terdengar menghakimi. Doni tersenyum pahit. "Iya, San, kebetulan ini bengkel temanku. Aku lagi menganggur beberapa bulan ini. Usaha kecilku kemarin bangkrut. Iya, begitulah nasib." Mendengar Doni yang sekarang jadi duda dan sedang tidak punya pekerjaan, ada perasaan aneh yang muncul di hati Santi. Campuran iba dan yang lebih penting peluang. Sebuah rencana licik langsung terbentuk di kepalanya. "Gini aja, Don," kata Santi merapatkan kursinya sedikit. "Suamiku itu butuh sopir baru. Sopir lamanya baru saja resign. Gimana kalau kamu jadi sopir pribadiku? Gajinya lumayan dan kerjanya santai karena suamiku lebih sering pakai sopir kantor." "Supir? Kamu serius, San?" Santi memotongnya dengan cepat. Pandangannya tegas namun lembut. "Aku serius anggap ini bantuan dari teman lama, kamu bisa dapat gaji sambil mikir mau bisnis apa lagi. Gimana?" Doni yang memang sedang terdesak akhirnya mengangguk. "Aku nggak tahu harus bilang apa, San. Terima kasih banyak, kamu penyelamatku." Tangan Doni meraih tangan Santi menggenggamnya erat. "Sama-sama, Don." Balas Santi membiarkan tangannya digenggam lebih lama. "Besok datang saja ke rumah ya. Aku akan urus formalitasnya sama suamiku." Keesokan harinya, Doni datang dan segera diresmikan sebagai sopir pribadi Ibu Santi. Di depan Pak Herman, Santi dan Doni bersikap profesional dan kaku. "Ini Doni, Mas. Dia yang akan jadi sopirku. Dia kenalan lama. Aku yakin dia orang yang bisa dipercaya," kata Santi kepada suaminya. Pak Herman yang sibuk menandatangani dokumen hanya mengangguk tanpa menoleh. "Yah, baguslah, cepat urus administrasinya. Aku harus meeting jam 9. Sejak saat itu, peran Doni sebagai sopir hanyalah kedok yang sempurna. Ketika Pak Herman sibuk atau ke kantor, mereka berdua mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka akan keluar dengan alasan Santi ingin belanja. Padahal mereka hanya ingin mengisi waktu kosong berdua. "Kamu cantik banget hari ini, San." "Enggak kayak ibu-ibu, lebih kayak pacarku yang dulu," puji Doni saat mereka berdua di dalam mobil mewah Santi. Mobil itu terparkir di tempat sepi. "Kamu ini bisa aja, kamu enggak takut nanti ketahuan Pak Herman?" Doni menatap mata Santi. "Kalau ketahuan itu urusan belakangan. Yang penting sekarang aku ada di sini dekat kamu.
aku kangen sama tatapan mata kamu yang dulu itu, San. Momen-momen di dalam mobil di mana Doni akan memegang tangan Santi atau menyelipkan rambut Santi ke belakang telinga. Gestur-gestur kecil penuh arti adalah pengganti perhatian yang paling Santi cari. Mereka saling bertukar perhatian, saling curhat tentang kehidupan mereka yang gagal, dan perlahan-lahan mengisi kekosongan satu sama lain. Bagi mereka, rumah dan mobil itu kini terasa seperti dunia rahasia, di mana mereka bisa menjadi suami istri tanpa ikatan. Sejak Doni bekerja, hidup Ibu Santi berubah 180 derajat. Rumah mewah yang dulu terasa seperti penjara yang dingin, sekarang justru menjadi sarang rahasia yang penuh kehangatan. Semua itu terjadi karena Pak Herman memang terlalu sibuk untuk mengetahui ada yang aneh. Pekerjaan Pak Herman adalah tiket emas bagi Santi dan Doni. Kadang Pak Herman harus keluar kota, tapi lebih seringnya dia hanya menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang kedap suara. Jadi Santi bisa bebas berdua dengan Doni di area rumah lainnya. Mas Herman masih di ruang kerja Doni, "Kamu mau kopi? Biar aku yang buatkan," kata Santi suatu siang, suaranya pelan dan mengalun saat mereka berada di dapur. Doni yang baru saja mencuci mobil menoleh. Matanya memancarkan rasa rindu yang tak lagi tertahan. "Kopi boleh, San, tapi aku lebih suka kalau kamu yang buat. Ada rasa spesial kalau kamu yang menyentuh cangkirnya." Santi tersenyum. Senyum penuh arti yang membuat pipinya merona. "Kamu ini bisa aja gombalnya," kata Santi, tapi matanya tidak bisa berbohong. Saat Santi menyajikan kopi, Doni meraih pergelangan tangannya menahan Santi untuk tidak pergi. "Aku nggak gombal, San. Aku cuma jujur. Setelah sekian lama nggak ketemu, aku baru sadar kamu itu obat paling manjur buat rasa sepi di hatiku." "Termasuk obat buat rasa sepi di hatimu?" tanya Santi menantang. Doni memegang tangan Santi lebih erat. "Tentu aku juga sendirian, San. Nggak ada yang bisa mengerti aku seperti kamu. Kita sama-sama punya kekosongan yang harus diisi." Momen-momen di dalam rumah ini penuh dengan sikap yang lembut. Saat Santi minta diantar ke kebun belakang, mereka akan duduk berdua. Santi akan duduk di dekat Doni, meletakkan kepalanya di bahu Doni atau meminta Doni memijat pundaknya. Itu semua terjadi di rumah di bawah atap yang sama dengan suaminya yang ironisnya tidak peduli. "Pundakmu kaku, San. Kamu banyakan mikir," kata Doni sambil memijat lembut. Santi memejamkan mata menikmati pijatan itu. "Aku nggak banyak mikir. Aku cuma kangen momen-momen kayak gini nih. Momen dimana aku bisa jadi diriku sendiri tanpa harus jadi nyonya besar yang sok sempurna." "Kamu bisa jadi dirimu sendiri sekarang, Doni," bisik Doni suaranya serak. "Aku sudah janji dulu, kalau kita ketemu lagi, aku nggak akan biarin kamu sedih." Setelah puluhan tahun terpisah, mereka benar-benar melepaskan rasa rindu mereka. Hari-hari Santi kini terasa jauh lebih berwarna. Kehadiran Doni mengubah rutinitasnya. Setiap pagi, Santi akan menyiapkan kopi spesial untuk Doni. Sore hari, dia akan duduk di teras sambil menunggu Doni selesai bekerja, hanya untuk sekadar ngobrol ringan yang terasa sangat istimewa. Pernah suatu sore, Santi berdandan cantik. Dia sengaja berdiri dekat Doni yang sedang membaca koran di ruang tengah. Doni, kamu nggak lihat ada yang beda dari aku?" tanya Santi. Doni meletakkan korannya. "Beda, jauh beda. Kamu hari ini auranya lebih hidup. Aku suka. Cuman itu?" "Enggak, aku lihat kamu hari ini jauh lebih bahagia, dan aku suka melihat kamu bahagia. Itu yang paling beda," kata Doni suaranya rendah. Bagi Santi, Doni adalah rumah yang sesungguhnya. Setelah berminggu-minggu menghabiskan waktu sembunyi-sembunyi di dalam rumah, Santi mulai merasa terjebak lagi. Walaupun sudah ada Doni, rasa takut ketahuan oleh Murni atau suaminya tetap membayangi. Mereka butuh pelarian total. Kesempatan emas itu datang lagi. Pak Herman harus dinas ke luar negeri selama hampir seminggu. Ini adalah izin untuk hidup bebas sejenak. Mas Herman pergi ke Eropa 3 hari. Doni aku sudah bilang ke dia mau ke rumah orang tua. Padahal
Santi menggantung kalimatnya. Matanya berbinar penuh rencana. Doni langsung mengerti. Padahal kita mau kemana? Sana. Bali. Kita ke Bali 3 hari. Aku sudah booking villa mewah atas nama teman. Kamu nggak perlu khawatir soal biaya, kata Santi. Semangatnya meluap-luap seperti anak remaja. Bali, San. Tapi aku suka. Sudah lama rasanya kita tidak jalan-jalan barengan. Tepat sekali. Aku ingin kita melupakan semua masalah di sana, jawab Santi. Dan mereka pergi tidak sebagai Nyonya Santi dan sopirnya, tetapi sebagai sepasang kekasih yang rindu. Waktu berdua. Mereka terbang ke Bali merasakan kebebasan sejak kaki mereka menginjak pesawat di Bali. Mereka menyewa villa mewah dengan kolam renang pribadi. Begitu tiba, Santi langsung merasa semua kehampaan yang ia simpan selama ini hilang begitu saja. Lihat ini Doni, kita punya tempat ini cuma buat berdua. Sangat nyaman, kata Santi sambil melempar tasnya ke sofa. Doni berdiri di belakang Santi. Ini bukan cuma tempat, San. Ini waktu kita seperti nostalgia ke zaman waktu muda. Selama 3 hari itu, mereka benar-benar menikmati waktu kebersamaan yang berkualitas. Mereka jalan-jalan bareng di pantai, belanja bareng di butik-butik lokal dengan Doni yang dengan sabar menunggu dan memegang barang belanjaan Santi. Sebuah kemewahan perhatian yang tidak pernah Santi dapatkan dari suaminya. Aku suka lihat kamu pakai baju ini, San, puji Doni saat Santi mencoba baju khas Bali. Cantik banget, lebih cocok jadi pacarku daripada istri orang kaya. Gombalanmu nggak pernah hilang, Don. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di pinggir kolam, bercerita sambil menikmati wine mahal. Di malam hari, suasananya terasa begitu romantis. Santi akan menyalakan lilin, menyiapkan makan malam sederhana yang mereka masak berdua, dan mereka bisa berbicara dari hati ke hati tanpa batasan. Dulu kalau kita menikah mungkin kita nggak akan tinggal di tempat semewah ini, tapi mungkin kita akan lebih bahagia, kata Doni. Santi memejamkan mata menikmati situasi itu. Aku nggak peduli soal kemewahan, Don. Aku cuma peduli soal kamu yang ada di sini. Kamu tahu semua pria yang pernah aku temui setelah kamu nggak ada yang punya cara pandang kayak kamu. Doni mendekat, suaranya serak. Aku tahu karena cintaku sama kamu itu berbeda. Itu cinta yang sudah matang, San. Bukan cuma cinta yang asal-asalan kayak yang kamu temui di luar sana. 3 hari itu terasa seperti keajaiban manisan yang mereka impikan dulu. Liburan ini adalah konfirmasi bagi Santi. Doni bukan sekadar pelarian, tetapi bagian yang hilang dari dirinya. Sepulang dari Bali, Ibu Santi merasa seperti orang yang baru lahir. 3 hari bersama Doni telah memberinya energi dan keyakinan baru. Dia merasa lebih kuat. Dan yang terpenting dia yakin bahwa keputusannya mencintai Doni adalah benar. Dia kembali ke rumah mewah itu dengan hati yang sudah mantap. Dia harus mengakhiri pernikahannya dengan Pak Herman. Santi berencana menunggu momen yang tepat untuk bicara serius dengan suaminya. Tapi takdir berkata lain. Malam itu Santi pulang dari butik langganannya. Dia baru saja memilih gaun untuk makan malam bersama Doni sebagai hadiah kecil karena sudah menemaninya liburan. Mobil Doni baru saja masuk ke garasi. Saat Santi berjalan menuju pintu utama, dia mendengar suara tawa asing dari ruang kerja Pak Herman. Awalnya Santi mengira itu hanya klien bisnis. Tapi tawa itu terlalu manja. Santi memberi isyarat pada Doni agar tetap di mobil. Lalu dia perlahan mendekati ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka. Santi mengintip. Dunia Santi runtuh. Di sana di sofa mewah ruang kerja Pak Herman, suaminya sedang duduk dengan seorang wanita muda. Tangan Pak Herman melingkari bahu wanita itu dengan akrab. Pak Herman tampak tertawa lepas. Tawa yang tidak pernah Santi dengar selama pernikahan mereka. Santi merasa darahnya mendidih. Bukan karena dia tidak adil, dia sendiri baru pulang dari bersenang-senang, tetapi karena kemunafikan dan pengkhianatan suaminya. Pak Herman selalu menuntut kesetiaan, selalu menyibukkan diri dengan dalih pekerjaan.
Padahal dia sendiri bermain api di belakangnya. Santi mendorong pintu ruang kerja itu dengan keras berak. Pak Herman dan wanita muda itu terkejut setengah mati. Wanita itu langsung bangkit dan menutupi dirinya. "Santi, kamu sudah pulang. Kenapa enggak bilang?" Pak Herman tergagap, wajahnya pucat. "Pulang? Tentu saja aku pulang, Mas. Aku pulang dan langsung melihat pemandangan yang romantis ini. Siapa dia, Mas? Klien baru atau sekretaris yang harus kamu urus sampai larut malam?" Wanita itu mencoba kabur, tapi Santi menghalanginya. "Tunggu dulu, sayang. Jangan lari. Aku mau tahu apa yang Mas Herman berikan padamu yang enggak aku punya." "Santi, jangan berlebihan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia hanya..." "Apa, Mas? Hanya pelarianmu. Sama seperti aku punya pelarianku sendiri, begitu?" Santi memotongnya tanpa ampun. "Sudah cukup, Mas. Aku sudah muak dengan sandiwara ini." Tanpa pikir panjang, Santi langsung mengatakan keputusannya. "Aku mau kita cerai sekarang juga," ucap Santi secara tegas. Pak Herman terdiam, kaget. "Cerai? Kamu gila, Santi. Kita punya reputasi, kamu enggak bisa seenaknya." "Aku tidak peduli dengan reputasi yang kamu bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku mau kita pisah. Kamu sudah punya duniamu, dan aku akan punya duniaku sendiri." Santi berbalik dan meninggalkan ruangan itu mengabaikan teriakan suaminya. Keesokan harinya, Doni datang menghadap Santi. "San, aku lihat semuanya tadi malam. Apa kamu yakin?" Santi menatap Doni, matanya penuh tekad. "Aku sangat yakin, Doni. Sebenarnya aku sudah lama ingin ini. Tapi kejadian semalam membuatku yakin bahwa aku tidak perlu merasa bersalah lagi." Setelah perceraian yang diurus cepat karena Pak Herman ingin menjaga nama baik, dan tentu saja Santi mendapat bagian harta yang besar, Santi langsung merencanakan pernikahannya dengan Doni. Ajaibnya, orang tua Santi yang dulu menentang habis-habisan hubungan mereka kini menyerah. "Papa, Mama sudah capek, San. Kamu sudah dewasa. Kami lihat kamu bahagia dengan Doni. Dan kami juga tahu Herman sudah menyakitimu. Kami serahkan semua keputusan padamu," kata ayahnya. Pasrah. Akhirnya cinta yang dipisahkan oleh uang kini kembali dipersatukan oleh kegagalan pernikahan yang hampa. Santi dan Doni bersiap untuk memulai hidup mereka baru. Setelah perceraian yang cukup menguras emosi, Ibu Santi akhirnya menikah dengan Doni. Pernikahan mereka terasa jauh berbeda dari yang pertama. Kali ini tidak ada pesta mewah atau tuntutan reputasi. Yang ada hanyalah kehadiran dan cinta sejati. Hidup bersama Doni terasa seperti liburan yang tidak pernah berakhir. Meskipun kini mereka hidup lebih sederhana, setidaknya di awal daripada saat Santi bersama Pak Herman, rasa puas dan hangat yang Santi rasakan jauh lebih bernilai dari semua harta yang pernah ia miliki. Suatu pagi, saat mereka menikmati kopi di teras rumah mereka baru yang jauh lebih kecil, tapi penuh tawa, Santi menatap Doni. "Kamu nggak capek ya? Sekarang kamu harus kerja keras lagi," kata Santi menyentuh tangan Doni. Doni senyum. Senyum tulus yang membuat Santi jatuh cinta lagi dan lagi. "Capek enggak, San? Aku enggak capek karena aku kerja buat kita, buat masa depan kita. Dan yang paling penting, aku pulang ke rumah ini ada kamu yang menungguku. Itu sudah cukup." Santi memajukan tubuhnya. "Kamu memang suamiku yang terbaik." Meskipun Santi sudah mendapat banyak harta gono gini, dia dan Doni memutuskan untuk merintis usaha bersama dari nol. Mereka ingin membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang mereka raih adalah hasil dari usaha bersama. Bukan hanya dari warisan atau harta suami lama Santi. Mereka memilih bisnis yang mereka rasa punya potensi, yaitu memproduksi kaos dan menjualnya secara online, terutama melalui Shopee. Santi menggunakan keahliannya dalam marketing dan selera fashion yang bagus. Sementara Doni fokus pada produksi dan logistik. Kita bikin desain yang trendy, yang anak muda suka, tapi orang dewasa juga tertarik. Bahannya harus yang nyaman,
usul Santi saat mereka brainstorming di ruang tamu yang kini berfungsi sebagai kantor. Siap bos, semua demi kamu dan bisnis kita. Aku akan pastikan kaos kita laku keras sama kayak cinta kita, canda Doni sambil mengedipkan mata. Kata-kata Doni selalu mengandung sentuhan manis yang membuat Santi merasa dihargai dan diinginkan. Dalam bekerja pun perhatian mereka terasa. Saat mereka menghitung stok atau packing barang, sentuhan lengan atau tatapan mata selalu ada. Itu adalah nuansa yang halus dalam rutinitas kerja yang membuat hubungan mereka semakin erat. Hebatnya, usaha kaos mereka berkembang sangat pesat. Tidak butuh waktu lama, merek mereka menjadi viral. Pesanan membanjir. Mereka bahkan harus merekrut beberapa karyawan. Dalam waktu setahun, mereka sudah bisa membeli properti yang lebih besar dan berinvestasi. Kesuksesan ini adalah bukti nyata bagi Santi. Suatu hari, Santi menelepon ibunya menceritakan perkembangan bisnisnya. "Mah, kami baru saja dapat pesanan besar dari luar kota. Semuanya lancar, Mah. Doni itu pintar banget ngurus produksi." Cerita Santi, suaranya bangga. Terdengar suara haru dari seberang telepon. "Mama ikut senang, nak. Kamu benar-benar sudah membuktikan pada kami. Dulu kami paksa kamu sama Herman karena kami pikir uang itu adalah segalanya. Ternyata kebahagiaan itu yang utama." Santi menutup teleponnya, matanya berkaca-kaca. Perjalanannya melalui pengkhianatan, mungkin kelam, tapi akhirnya membawanya ke titik ini. Bahagia dan sukses bersama cinta sejatinya. Keputusannya dulu untuk mengejar kebahagiaan meskipun melanggar janji pernikahan, kini dibenarkan oleh waktu. Santi membuktikan bahwa perjodohan yang hampa memang bukan jalan menuju kebahagiaan, dan bahwa keberaniannya mengikuti kata hati akhirnya membuahkan hidup yang penuh cinta dan kemakmuran dengan pria pilihannya. Sobat, cerita Ibu Santi mengajarkan kita bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati atau mengisi kekosongan emosional. Dalam hubungan, perhatian, waktu, dan rasa dihargai adalah fondasi yang jauh lebih berharga daripada kemewahan. Jangan pernah paksakan diri dalam ikatan yang hampa hanya demi materi, karena pada akhirnya hati akan selalu mencari rumah yang sesungguhnya. Keberanian untuk mengejar kebahagiaan diri sendiri adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Semoga kisah ini menginspirasi kamu untuk selalu memprioritaskan cinta dan inner peace dalam hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, Sobat HR SBK.